Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah. Tawakkalna Allah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi Rustami, yang saya hormati Bapak Pengawas SPPS Bantul, Bapak Sugeng Wiono Pertama, dan yang saya hormati Pak Ketua SPPS Magelang, dan yang saya hormati seluruh pengurus penanggung jawab di jajaran Posko 220, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadirin rahimakumullah. Bersyukur pada Allah pada hari ini tanggal 30 Juli 2022 bertepatan dengan 1 Syuro. Kita melaksanakan agenda rutin arisan, dan untuk hari ini kita yang berketempatan Bu Surahmini, ya, kita syukuri di sini kita laksanakan di tempat yang kritis. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai pembawa risalahnya sampai akhir zaman. Untuk menghemat waktu, saya akan bacakan untuk atur acara untuk hari ini. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga tausiah oleh Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi. Yang selanjutnya laporan dari penanggung jawab Ketua Divisi Kerja di jajaran Posko 220, dan selanjutnya lain-lain lanjutan ijabah, dan yang terakhir penutup konferensi. Untuk acara yang pertama, pembukaan, dengan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulakan acara hari ini dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang pertama Bu Surahmini yang bertepatan untuk arisan. Kepada Bu Surahmini, untuk disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Merdeka. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Pembina SPPS Bapak Sugeng Mulyadi Rustami, yang kami hormati Bapak Pengawas SPPS Bapak Sugeng Wiono Rustami, yang kami hormati pula Bapak Ketua SPPS Bapak Ahmad Fatul Afurista Umi, dan sahabat donatus Jamas di Posko 220. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa silaturahmi di Pantai Parangkusumo, jadi maaf banyak yang kesasar. Serlapnya minta maaf, terutama Umi Mbak Iza ya Mi. Apa hiling-hiling nang pantai. Bilangnya pantai ya, ternyata di Parangkusumo. Titik ngulon titik. Ya alhamdulillah, bersyukur sekali nih kita silaturahmi ini sangat ramai. Alhamdulillah, dan saya selaku tuan rumah juga meminta maaf bila sajian hidangan yang ya sederhana, ya intinya sekarang kita kumpul bareng, senang-senang, happy healing enggak itu duit. Berarti itu intinya kan, kalau kita bahagia pasti akan sukses. Ya alhamdulillah, pokoknya intinya ayo kita senang-senang dan
Alhamdulillah berketepatan hari ini tanggal 1 Muharram ya. 1 Muharram di Mahat memperingati, kita juga memperingati di sini di Pantai Parangkusumo. Ini demikian yang bisa saya sampaikan ya. Waktu saya kembalikan pada pengatur acara. Alhamdulillah alamin. Terima kasih kepada Surah Meli ketempatan arisan dan menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan berikutnya pada Bapak Pengawas Sugeng Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna yang terhormat pembina Bapak Sugeng Mulyadi beserta serta seluruh pengurus di jajaran Jamas Posko 20 serta bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik seluruh anggota Jamas Posko 20. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini ya, dan ini sudah siang kita dapat melaksanakan silaturahmi ya. Alhamdulillah, ternyata luar biasa kalau dibayangin silaturahminya hari ini plus ya, tadi disampaikan plus siaran langsung ya. Kalau undangannya satu surau mungkin punya nggak segini gitu. Alhamdulillah hari ini arisan sekalian tadi kita mendengarkan langsung prosesi peringatan satu surau 1444 Hijriah di Mahatan Zaitun. Saya pribadi merasa terobati ya, karena kita juga kangen ya. Berapa tahun ya, 3 atau 4 tahun kita juga kangen untuk hadir di dalam prosesi itu. Tapi dengan kita melakukan hari ini perayaan secara bersama ini hampir sama gitu kan, kondisinya ya panas gitu kan. Makanannya di sana juga sama ya, nasi bok juga seperti itu. Jadi alhamdulillah saya secara pribadi hari ini merasa bahagia. Jadi kalau bahagia karena sukses ya, alhamdulillah. Yang pertama-tama patut bersyukur ya, hari ini kita mulai memasuki tahun baru 1444 Hijriah ya. Saya pribadi mengucapkan selamat tahun baru Hijriah satu surau. Beriring doa apa yang kita lakukan di tahun lalu, semoga di tahun ini seluruhnya bisa ada peningkatan yang lebih baik. Selanjutnya di semangat tahun baru ini disampaikan bahwa materi tahun baru ini adalah tentang bagaimana tentang persatuan ya, tentang persatuan bagaimana kita kembali lagi lebih mempererat persatuan, mengenal jati diri kita, mempererat persatuan di SB Plus ya, sehingga kita nanti bisa terus sejahtera, bisa bareng-bareng kita dapat mengarungi tahun 1444 Hijriah dengan lebih baik. Selanjutnya sedikit untuk mengingatkan untuk pengkawalan jamaah bahwa
hari ini tanggal 30 dan besok tanggal 31. Jadi masih ada kesempatan bagi sahabat semua hari ini dan besok untuk pengawalan Jamas. Bagi yang sudah melaksanakan dan ingin memberikan ziyadah diharapkan, dan juga untuk bagi sahabat-sahabat semua ataupun saudara yang belum paham tentang Jamas itu sendiri, baik keluarga, orang tua, ataupun rekan, sahabat, ayo mari kita ajak bersama-sama agar bisa ikut sumbangsi, ikut berdonasi untuk Jamas. Nah, ini dalam setiap bulannya diharapkan ada penambahan. Dan untuk hasil kerja ditunggu yang untuk pengawalannya maksimal selama 2 hari ini. Mungkin demikian itu sambutan dari kami. Ada kurang atau lebihnya kami mohon kesempatan dari semua. Waktu kami kembalikan pada atur acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pengawas Asbada selaku memberikan sambutan. Ya, kita bersyukur untuk acara hari ini bertepatan dengan 1 Muharram 1444 Hijriah, satu suruh lalu di Jawa ya. Ini juga sangat istimewa ya. Jadi setelah kita mendengarkan tausiah langsung dari Syekh, banyak ya yang dapat kita ambil. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari lahir Syekh ya. Kita doakan semoga beliau Syekh Haji Gumilang ya, diberikan kesehatan yang paripurna, rezeki yang melimpah, dan tentunya terus bisa membimbing kita semua sehingga kita dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan. Tadi juga disampaikan kepada Bapak Pengawas bahwa hari ini juga untuk pengkawalan program kita ya, sudah tarikh 30. Jadi 2 hari ini pengkawalan kita di bulan Juli 2022 juga sudah selesai ya, tutup. Mari kita maksimalkan untuk hari ini kita bisa mengawal program kita, terutama Jamas bisa meningkat dibanding bulan sebelumnya ya. Kita berdoa dan kita kerja keras, semoga apa yang kita laksanakan ini, program yang mulia ini bisa terus ada peningkatan. Untuk acara selanjutnya tausiah kepada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqul nafsu ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Subhanallah. Yang saya hormati para pengurus Jamas 220 dan kami cintai seluruh anggota Jamas 220, baik yang hadir pada kesempatan ini maupun yang mengikuti acara secara online. Alhamdulillah, kita sama-sama mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mampu melewati satu perjalanan 1 tahun
ya 1443 Hijriah. Dan kita hari ini masuk pada perjalanan baru tahun 1444 Hijriah. Satu pengabdian yang terus kita lakukan tahun demi tahun, waktu demi waktu. Tidak terasa cukup panjang ya perjalanan kita untuk terus memperjuangkan satu perjalanan peradaban, yakni mewujudkan satu peradaban yang rahmatan lil alamin. Hari ini seluruh dunia memperingati perayaan tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam, bahwa di pusat peradaban yang dibangun Rasulullah juga hari ini melakukan satu ritual ya, penggantian kiswah ya, yang harus pertama kali ini dilakukan ya. Dan ini satu sejarah juga, mudah-mudahan simbolisasi ya peradaban depan akan mengembalikan satu semangat baru ya, dari seluruh penjuru dunia untuk membangkitkan makna daripada Islam itu sendiri. Kemudian di tempat kita mengabdi, ini membangun peradaban rahmatan di Masjid Rahmatan lil Alamin yang menjadi pengabdian kita bersama, juga melakukan peringatan satu Syuro 1444 Hijriah yang ditandai tadi dengan satu pencanangan dan doa awal tahun ya, di mana kita diajak untuk terus membesarkan Asmaullah ya, Asmaul Husna. Kemudian tadi diingatkan tentang pembangunan green ekonomi dan blue ekonomi yang kita sudah sampai pada ya, tahapan pembangunan kualitas. Jadi saya sampaikan yang mana bahwa kita membangun perekonomian semuanya diarahkan kepada peningkatan kualitas daripada ketahanan pangan ya. Jadi bagaimana menciptakan sumber-sumber pangan yang berkualitas, kemudian menciptakan sumber pangan dari laut. Jadi dari darat kita ciptakan beras, juga beras yang bukan hanya beras apa tadi istilahnya sampah ya, tapi harus sudah pada beras yang berkualitas yang mampu menumbuhkan energi bagi kesehatan kita ya, brown rice gitu ya. Jadi itu satu perubahan dan perubahan paradigma yang terus kita suarakan supaya apa? Supaya dunia itu ke depan mengalami satu perubahan-perubahan besar, menghantarkan generasi yang betul-betul dikatakan generasi emas. Jamas itu zaman emas, generasinya generasi emas, peradabannya peradaban emas, ya kan? Maka dikatakan kalau dalam istilah apa perjalanan waktu itu setelah kolo tido ada namanya kolo Pak Segijan. Kalau subuh itu ya, kalau itu waktu, subuh itu adalah emas gitu. Jadi memang ini hari ini semuanya bagi kita yang paham tentang perjalanan sunatullah. Jadi jangan disambut dengan muka-muka yang
kusut yang semuanya diisi dengan kekosongan. Ditanya program ini kosong. Nah, dengan adanya semangat hijrah ini, ayo mengetok kekuatan menyambut zaman baru, zaman emas ya. Kita ini kan mau memasuki pintu gerbang Kolosubo, zaman emas. Maka saya itu paling paham itu pimpinan kita itu tentang perjalanan sunnah itu. Maka diharapkan 2025 itu Bibing Kembar Angin Kembar itu betul-betul menjadi mercusuar dunia dikumandangkan. Ya. Ada banyak hal yang dipersiapkan tentang konsep-konsep kehidupan yang surgawi. Ya. Jaminan masuk surga itu ya zaman emas. Kolosubo, semua itu identik. Ya. Dan semangat itu juga disambut oleh ya hari ini para spiritualitas yang di Ka'bah juga ada penggantian semangat baru, penggantian kiswah baru hari ini diganti dari zaman dahulu, luar biasa. Nah ini kita persiapkan diri kita semua memiliki satu mental semangat ya untuk mendeskripsikan ataupun memaknai dari apa pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka yang begitu dekat dengan Allah ya, dalam hal ini memahami sunatullah itu, dan kita aplikasikan kegiatan kita untuk melakukan satu action. Kita sudah masuk kepada periode kedua. Jadi setelah merdeka ruh, merdeka pikir, kemudian merdeka ilmu sebagai fondasi kita di dalam memahami satu perubahan. Kemudian ke depan kita diminta untuk mampu menjabarkan ya satu sikap di mana periodisasi pembangunan pimpinan mengajak kita semua untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu adalah kekuatan daripada seluruh gerak pembangunan. Maka peran LKM, peran masjid yang memiliki peran utama untuk alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, yaitu menghilangkan rasa lapar dan rasa takut. Ya. Jadi berbicara tentang ketahanan pangan. Bagaimana umat ke depan itu terhindar dari rasa lapar dan rasa takut. Maka peran program Jamaah sesungguhnya adalah menguatkan esensi daripada ketahanan pangan. Tadi sudah disampaikan juga oleh pimpinan. Mengapa? Karena kalau pangan ini tidak memiliki satu ketahanan, maka seluruh aspek pembangunan yang lain pasti akan macet. Jadi memang pangan itu memang sesuatu yang hari ini boleh dikatakan kalau dalam bisnis itu kurang signifikan untuk dikatakan sebagai profit. Oleh karena harus dijamin oleh satu lembaga yang bisa untuk mempertahankan. Jadi peran negara yang dalam hal ini juga menjadi peran lembaga-lembaga keagamaan seperti lembaga kesejahteraan masjid itu memang berorientasi bagaimana supaya tidak terjadi gangguan dalam sektor pangan. Ya kemarin kita lihat
adanya COVID-19 itu bisa terukur seberapa kuat ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan dunia itu. Ataupun ada persoalan-persoalan yang lain nanti yang terkait hubung kaitnya dengan penambahan jumlah penduduk dan keterbatasan daripada sumber-sumber produksi pangan. Ya, ini lahan-lahan pertanian produktif yang terus disisa oleh pembangunan industri sektor lain, ya, baik properti, pengembangan, ya, oleh para developer, kemudian pabrik-pabrik, sehingga lahan-lahan seperti di Bantul, di kota Bantul kita juga semakin terhimpit, semakin habis, gitu ya. Makanya LKM ini mengambil peran yang sangat sangat vital. Itu sangat dipahami bahwa dunia berkembang tidak seimbang, ya. Maka yang terjadi ketika satu kondisi terjadi tidak adanya satu keseimbangan dalam kehidupan itu akan terjadi goncangan yang mengakibatkan kerawanan sosial, ya, kemudian ketidakseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Maka kita ada kerjasama sosial skala besar itu memang diarahkan untuk menjaga kestabilan ataupun keamanan. Ya. Terbukti juga hari ini, ya, terjadi goncangan kemarin tentang perekonomian yang macet, ya, semua usaha-usaha banyak yang tergulung oleh kondisi dan mengakibatkan pengangguran yang meningkat. Itu kerawanan sosial juga meningkat, ya. Coba dilihat di perkembangan curanmor misalkan sekarang ini, tingkatnya tinggi sekali sampai kepada tingkat desa-desa itu sering terjadi kerawanan sosial itu. Maka ya peran kita semua alhamdulillah memiliki satu semangat pengabdian untuk bisa bersama-sama berpartisipasi untuk meningkatkan terus program Jamas kita itu ke depan, sehingga suplai produksi pangan ke masyarakat, khususnya di Indonesia bahkan ke luar negeri. Bulog itu tidak kehabisan supplier, ya. Ya, kemarin waktu-waktu yang lalu kita juga punya peran aktif dalam mengisi stok beras di Bulog. Ya, kenapa bisa? Ya karena ada upaya yang betul-betul diseriusi oleh sekelompok komunitas Jamas ini untuk terus menghasilkan produksi pangan. Nah, setelah itu adalah kualitas, sehingga kita akan membangun terus mensupport tumbuh kembang pembangunan blue economy, ya, dengan kapal-kapal yang terus kita buat nanti ke depan, daya dukung yang semakin kuat dari seluruh lapisan masyarakat yang memahami pentingnya nilai gizi untuk tumbuh kembang generasi emas. Jadi suplai gizi di masyarakat ke depan masuk ke kantong-kantong perdagangan, ya, ikan, hasil laut, itu akan terus meningkat, stoknya makin bertambah, ya, sehingga nanti juga ketersediaannya makin banyak, harga pun bisa semakin lebih murah, gitu kan? Dengan apa? Dengan adanya peningkatan produksi alat untuk menangkap daripada ikan dan juga untuk mendistribusikan hasil-hasil pertanian kita ke depan lintas pulau, ya. Jadi apa hasil-hasil yang di pulau-pulau yang lain bisa didistribusikan ke daerah yang lain, sehingga itulah yang dikatakan nanti pemerataan pangan, ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, sehingga kemakmuran itu semakin meluas. Itu yang menjadi sasaran makna dari kata peradaban rahmatan lil alamin. Nah, kemudian setelah itu aman, stabil, ya kan? Jadi freedom food dulu, ya. Food freedomnya sudah tercapai, dunia terbebas daripada permasalahan pangan itu
itu yang selalu disuarakan terus oleh pimpinan kita itu ke seluruh komponen penggerak bangsa ini, termasuk pimpinan-pimpinan, para bupati yang hadir, tokoh-tokoh ya, daripada militer, ataupun juga pada kementerian-kementerian yang sering datang ke Mahat, bahwa Indonesia harus memiliki freedom daripada freedom food. Kemudian nanti baru melangkah ke freedom food, ya, will itu energi. Bagaimana setiap sumber daya manusia ke depan itu mampu menghasilkan energi, kekuatan dalam arti yang luas, ya. Itu bangsa itu begitu perjalanan sebuah bangsa. Jadi kalau bangsa itu sudah mampu freedom dari satu sisi, freedom pangan, kemudian freedom energi. Energi ini adalah kemampuan setiap individu mengumpulkan sumber daya, ya Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu itu sendiri semua, individu yang ada di Jamas ini. Jadi mampu mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk apa? Untuk menghasilkan value added atau nilai tambah, atau peningkatan per kapita, atau peningkatan capital, ya, baik secara individu maupun secara kelompok. Itu yang diharapkan pimpinan seperti itu, Pak, ya, harus kita pahami. Jadi setiap kita harus punya peran di dalam meningkatkan energi. Ya, energi apa? Energi negara ini. Jadi kalau kita tadi dengarkan kan, punya dasar negara itu, punya ketuhanan yang harus didistribusikan dalam kemanusiaan, ya, kemanusiaan didistribusikan kembali dalam persatuan. Jadi kemampuan kita di dalam memerdekakan roh, kemudian menggali potensi diri manusia, yaitu pikir, itu namanya masuk sudah kepada kemanusiaan. Kemudian merdeka pikirnya, merdeka ilmunya, mampu bersatu, ya, seperti kita semuanya seperti itu. Di SP Plus sebagai lembaga persatuan di Bantul itu adalah lembaga usaha bersama.